Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026 bersama saya Isabella Kambing. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas anugerah keselamatan, nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini. Sehingga kami dapat memulai hari yang baru untuk berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kami dalam menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan pagi ini berjudul Saat Logika Menyerah, Kerahiman Allah Bekerja. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15. Yang saya garis bawahi di sini adalah ayat 13 dan 14 yang berbunyi, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Mengapa Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari kisah tersebut di atas, terdapat 3 topik renungan sebagai bekal rohani kita hari ini. Yang pertama, Allah yang Maha Rahim selalu mengunjungi kita. Pernahkah saat Bapak Ibu sekalian mengalami masalah yang sangat berat versi kita merasa Tuhan itu jauh banget. Di kisah Abraham dan Sarah, justru Tuhanlah yang berinisiatif mendatangi kemah mereka di jam-jam yang melelahkan, yaitu di siang hari. Hal ini berarti pagi ini saat kita masih bisa membuka mata dan bernafas, itu berarti Tuhan sudah bersama kita dan mau menyapa setiap kita tanpa menunggu kita harus menjadi orang yang sempurna dan suci tanpa celah. Tuhan datang dalam kerahimannya. Dialah yang mengulurkan tangannya untuk membangunkan kita. Yang kedua, kerahiman Allah menyembuhkan tawa keraguan kita. Di era perekonomian saat ini, mulai ada usaha yang mengalami kebangkrutan. Dan ketika didoakan dan dikatakan, tenang, Bapak Ibu pasti akan ada jalan keluarnya. Mungkin yang mendengarkan dalam hati akan tertawa sinis dan berkata, semua itu hanya teori. Kamu kan gak tahu keadaan di lapangan. Sehancur-hancurnya saat ini. Atau saat kita mendoakan dan menyemangati anak-anak kita yang belum mendapatkan perguruan tinggi negeri untuk melanjutkan sekolah mereka karena gagal di SNBP, SNBT ataupun beberapa tes mandiri PTN. Mungkin mereka juga berlaku seperti Sarah yang meragukan semua kalimat itu dan berpikir, berarti nilaiku kurang. Berarti Tuhan sudah tidak mendengarkan doaku. Buat apa aku rajin berdoa? Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang tidak baperan. Tuhan tidak marah dan tidak membatalkan janjinya untuk memberi kita masa depan yang indah
dan tepat pada waktunya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan sangat paham, kegagalan beruntun dapat membuat iman kita yang rapuh ini goyah. Bagi Tuhan, tawa keraguan kita bukanlah akhir dari segalanya. Saat logika kita angkat tangan, disitulah dekapan kerahiman Allah bekerja dengan cara yang tidak terduga. Yang ketiga, belajar mengalirkan kerahiman kepada orang lain. Bapak Abraham memberi teladan yang sangat indah di kisah tersebut, yaitu dengan tulus melayani meskipun yang datang adalah orang asing. Berarti kerahiman yang kita terima dari Tuhan pagi ini wajib kita transfer ke orang lain sepanjang hari nanti. Misalkan ada rekan kerja yang sedang cemberut atau membuat kesal di pagi ini, cobalah kita beri senyuman dan mengatakan, "Jika ingin bercerita, aku bisa loh menjadi pendengar yang baik." Atau jika pagi ini saat kita di jalan terburu-buru akan berangkat ke kantor atau sekolah, kemudian ada sepeda motor menyalip dengan cara yang ugal-ugalan, cobalah kita belajar menahan klakson atau menahan diri untuk tidak mengumpat dengan cara mendoakannya saja. Jadilah tempat yang nyaman bagi orang lain sama seperti Bapak Abraham yang menyambut tamunya dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tutup masa lalu kemarin dan membuka lembaran baru hari ini. Jika terasa ada hal yang mustahil buat masa depanmu, karir, pendidikan, atau kesehatanmu, ingat pertanyaan Tuhan ke Sarah tadi. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Jawabannya jelas tidak ada. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami melalui kisah Abraham dan Sarah bahwa tidak ada yang mustahil di dalam kuasa-Mu. Secara khusus kami mau mendoakan untuk setiap kami yang sedang mengalami permasalahan dalam perekonomian, kesehatan, perjuangan mencari pekerjaan, dan perjuangan mencari bangku kuliah di perguruan tinggi negeri. Engkau tahu berapa kekecewaan yang diterima setiap kali kegagalan yang diperoleh. Kami mohon pulihkan hati setiap mereka yang patah. Bukakanlah jalan dan kesempatan yang baru. Berikanlah keteguhan iman untuk percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Tuntun langkah kami hari ini ya Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran kerahiman-Mu bagi sesama. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara kita jalani hari ini dengan senyuman, karena kita berjalan bersama Tuhan yang Maha Rahim. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.